sais que j'étais noir, ils ont dit que j'avais paix. Je vous réponds que je suis fort, que je suis guéri. Ils ont dit que j'avais paix, et les plombs, voilà pour la sienne et les plombs. Désormais, seul mon public compte. La lumière, les aveugles, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais je suis seul devant ma feuille. Et si Diams a perdu des amis, des tracteurs, sachez que Mélanie n'a pas perdu son cœur, La Rochelle. Je n'ai pas perdu mon cœur, La Rochelle. Je n'ai pas perdu mon cœur. Hidup dengan bergelimang uang dan popularitas yang melejit ternyata tak selalu membuat bahagia. Itulah yang dialami Melanie Georgiadis, penyanyi tersohor asal Perancis. Perempuan kelahiran Siprus itu merasa batinnya kosong. Ini bukanlah semacam perasaan bosan yang bisa diatasi dengan berpaling kepada hingar-bingar dunia. Bukan pula keinginan untuk mengisi hati dengan cinta atau nafsu seksual. Jauh dalam dirinya, ia merasa sangat membutuhkan tujuan dalam hidup. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan TV Prancis TFI, wanita yang fasih berbahasa Yunani, Inggris, dan Prancis ini menuturkan perjalanan hidupnya hingga menemukan Islam. Karir bermusiknya dimulai dengan sebuah band amatir pada 1994. Hingga tahun berganti, remaja ini semakin tenar. Lagu-lagu yang dinyanyikannya kian menarik minat para pecinta musik rap, baik di dalam dan luar negeri Prancis. Pada tahun 2003, ia mulai memakai sebutan Diams sebagai nama bekennya. Pada tahun yang sama, ia memperoleh penghargaan emas pertama untuk album berjudul Brut de Femme. Pada tahun 2005, ia memulai debutnya sebagai penulis lagu dengan karyanya yang berjudul Ma Philosophie. Lagu itu dipopulerkan oleh bintang idola pop Prancis Amel Bent. Pada tahun yang sama, ia juga berkolaborasi dengan penyanyi terkenal Indonesia Anggun C. Sasmi. Pada tahun 2006, ia memenangkan penghargaan untuk French Act di acara MTV Europe Music Awards. Albumnya Do Mabule sukses besar. Sejak saat itu, dirinya tidak mampu membendung popularitas yang menghampirinya. Ketenaran dan uang yang melimpah tidak begitu saja membuat ia tenang. Kebahagiaan justru seakan-akan menjauh dari batinnya. Penyanyi yang telah diakui luas sebagai salah satu rapper terkemuka Perancis ini merasa tidak nyaman. Ia pun mulai merasakan depresi akut. Popularitas hanya membuatnya merasa jatuh lebih dalam dan sangat terganggu. Meskipun jutaan orang meneriaki namanya, ia merasa kosong dan kesepian. Pemilik nama panggung Diams ini merasa kondisi psikologisnya memburuk. Ia pun melakukan berbagai cara untuk menangkal gangguan mental yang dihadapinya. Salah satu caranya bahkan mendaftarkan diri ke sebuah rumah sakit jiwa. Ia membuat janji dengan seorang psikolog hampir setiap waktu. Namun, saya tidak menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi selama ini. Katanya, dikutip dari republika.co.id 17 Juli 2021. Melanie selama beberapa masa menolak bertemu dengan banyak orang. Ia memilih mengisolasi diri. Setiap malam, ia akan menangis di kamarnya dan sering berhalusinasi. Bahkan muncul keinginan untuk bunuh diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala rupanya memiliki cara tersendiri dalam menyayangi hambanya dan mendatangkan petunjuk bagi setiap orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh kasih mengarahkan Melanie untuk menemukan kedamaian dalam Islam. Suatu kali,
seorang teman datang mengunjunginya di rumah sakit. Setelah beberapa saat, teman muslimnya tersebut berpamitan melaksanakan sholat. Melanie kemudian bertanya mengapa ia harus beribadah. Sang teman menjawab dengan tenang bahwa ia seorang muslim dan itu adalah kewajiban baginya. Selain itu, dengan beribadah, ia merasakan ketenangan. Pernyataan temannya ini membuat Melanie terdiam. Saya bilang, saya juga ingin mencoba sholat, ujar Melanie. Sholat menjadi daya tarik bagi Melanie untuk mengenal Islam lebih jauh. Sedikit demi sedikit, ia mulai mengenal Islam. Selain melalui teman, Melanie juga membaca buku agama dan Al-Quran. Melalui Al-Quranlah, ia mengerti bahwa Islam tidak seperti yang dituduhkan orang-orang. Menurutnya, Islam tidak memperbolehkan membunuh orang yang tidak bersalah seperti yang terlihat sekarang ini. Kita lanjutnya tidak bisa menggeneralisasi sebuah agama hanya karena tindakan orang yang tidak bertanggung jawab. Bisa saya simpulkan, keputusan masuk Islam adalah hasil dari perenungan pribadi, yakni setelah memahami agama ini dan membaca Al-Quran. Tegas wanita kelahiran 25 Juli 1980 ini. Setelah beberapa waktu memahami Islam, Melanie akhirnya memutuskan memeluk Islam pada tahun 2009. Saat ini, Melanie merasa hidupnya bahagia sebagai muslimah dan seorang istri serta ibu bagi anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Fadlan Rabani Garamatan dari pedalaman. Hari ini menerima wakaf Quran dari Yayasan Wakaf Quran Suara Hidayatullah. Alhamdulillah, Al-Quran ini sangat cocok untuk berdakwah di pedalaman. Selain kertasnya bagus, ada tafsirnya, jadi anak pedalaman bisa dengan mudah membacanya. Dan saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita wakaf Quran untuk pilihan bersama Yayasan Wakaf Quran Suara Hidayatullah. Kita berdakwah untuk pedalaman. Dan Al-Quran ini bermanfaat sekali, terutama untuk dakwah di pedalaman dan khususnya untuk santri luar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.